Perkenalkan, nama saya Raka Syaputra, NIM 210306120. Di sini saya akan menjelaskan bagian anatomi ovarium dan ovidak, saluran reproduksi unggas betina. Terdiri atas ovarium dan juga saluran ovidak. Saluran ovidak ini tersusun atas infundibulum, magnum, isthmus, uterus, vagina, dan juga kloaka. Yang pertama ovarium. Ovarium ini merupakan tempat sintesis hormon steroid seksual, gametogenesis, dan perkembangan serta pemasakan kuning telur atau folikel. Selanjutnya yaitu infundibulum. Infundibulum ini memiliki panjang sekitar 9 cm. Infundibulum ini berfungsi untuk menangkap yolk yang telah matang yang berasal dari ovarium sehingga yolk bisa masuk ke dalam ovidak. Selanjutnya menuju ke magnum. Magnum ini memiliki panjang sekitar 33 cm yang berfungsi untuk sintesis albumin kental dan cair serta sintesis galazah. Proses ini berlangsung sekitar 3 jam. Selanjutnya yaitu isthmus. Isthmus ini memiliki panjang sekitar kira-kira 10 cm. Pada isthmus ini terjadi sintesis membran kerabang yang terjadi selama 1 hingga 2 jam. Selanjutnya ke uterus. Uterus ini memiliki panjang kira-kira 10 sampai 12 cm. Pada uterus ini terjadi dehidrasi putih telur atau plumping. Kemudian pembentukan kerabang telur. Proses ini memakan waktu sekitar 18 hingga 21 jam. Selanjutnya itu vagina. Pada vagina terjadi pembentukan kutikula telur melewati vagina secara cepat sekitar 3 menit. Selanjutnya yaitu kloaka. Kloaka merupakan bagian ujung di mana tempat telur akan keluar. Selanjutnya proses sintesis yolk. Proses sintesis yolk diawali dari kelenjar pituitari yang melepaskan hormon gonadotropin yang menembus ke thecal layer. Kemudian akan menghasilkan hormon estrogen yang dimana hormon estrogen ini berfungsi untuk mensintesis bahan penyusun yolk yaitu asam amino fosfor, kalsium, dan juga lipid. Proses ini terjadi di nukleus pada hati. Kemudian hasil dari sintesis pada hati ini akan menghasilkan beta lipoprotein dan juga vitellogenin yang mana beta lipoprotein akan menembus 2 lapisan yaitu thecal layer dan granulosa layer. Selanjutnya vitellogenin akan terbagi menjadi lipovitelin dan juga fosfilin yang mana akan menembus 2 lapisan yaitu thecal layer dan granulosa layer sehingga akan menghasilkan yolk. Selanjutnya sintesis albumin telur. Proses sintesis albumin telur, protein albumin terdiri atas ovahumin 54%, ovamukit 11%, ovaglobin 8%, lisosimet 3,5%, alfa dan beta 1,5 sampai 3%. Terdapat juga protein yang levelnya sangat kecil yaitu avidin 0,05, ovamacroglobulin 0,5%, ovoinhibitor, ovoglycoprotein 1%, dan papain inhibitor 0,1%. Sintesis albumin terjadi pada magnum. Albumin akan disekresikan dan dikontrol oleh hormon estrogen yang larut dalam lemak. Molekul estrogen ini akan melewati membran sel dan diikat oleh reseptor estrogen kompleks. Estrogen dan reseptornya tidak aktif sehingga menjadi 5S. Kemudian masuk ke dalam nukleus dan berinteraksi dengan kromosom menyebabkan gen tertentu dibentuk menjadi mRNA. Kemudian
akan keluar dari nukleus menuju ke ribosom dan ditranslasi menjadi protein spesifik berupa asam amino sehingga menghasilkan albumin dan protein telur khas lainnya. Proses ini berlangsung selama 3 jam. Selanjutnya, proses sintesis kerabang telur. Proses sintesis kerabang telur ini terjadi di dalam uterus selama 18 hingga 21 jam. Sintesis cabang terjadi dikarenakan adanya ion kalsium dan karbonat yang berada di dalam plasma darah yang berasal dari metabolit mukosa sel kelenjar kerabang, yaitu CO2 ditambah H2O menghasilkan asam karbonat yang dibantu oleh enzim karbonik anhidrase. Kemudian asam karbonat ini akan dipecah menjadi HCO3 ditambah H. Kemudian asam karbonat akan masuk ke dalam cairan dalam kelenjar kerabang dan kemudian melepas hidrogen. Lalu kalsium dari plasma darah akan masuk ke mukosa sel kerabang, kemudian masuk ke cairan dalam kelenjar kerabang, kemudian bergabung dengan CO3 negatif menghasilkan kalsium karbonat, yaitu kerabang telur. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.